saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bacaan pertama yang diambil tadi berkaitan dengan pesta Santo Ignatius dengan motonya yang terkenal Ad Maiorem Dei Gloria, dan ayat pertama dari bacaan tadi yaitu 1 Korintus 10 ayat 31 itu menjadi sumber inspirasi bagi moto itu. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita hubungkan dengan pemenuhan kita sejak pagi sampai dengan sore tadi, untuk kemuliaan Tuhan itu sebetulnya ungkapan lain dari demi kerajaan Allah, demi Allah dan kepentingan. Penderitaan Yesus mulai dari tangan Getsemani sampai dengan penyaliban itu demi kemuliaan Tuhan, demi bersaksi tentang kerajaan Allah di dunia. Kalau kita lihat kisah sengsara dalam hubungan dengan doa Yesus di Yohanes bab 17, dalam doa itu di malam perjamuan terakhir Yesus minta kepada Bapa, permuliakanlah putramu karena putramu telah mempermuliakan engkau, dan akan, yaitu dengan penderitaan yang segera akan dia jalani, sehingga salib, penderitaan yang diterima oleh Yesus itu motivasi dasarnya itu untuk kemuliaan Bapa, untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah itu tidak lain tentang Bapa yang penuh belas kasih, Bapa yang adalah kasih, yang mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk menghakimi. Dan kesetiaan Yesus pada kehendak Allah ini, tujuan perutusan ini, itu sejak doanya di Taman Getsemani, kan? Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Dan kehendak itu bahwa melalui penderitaan dia menyatakan bahwa Allah itulah kasih, dan kasih yang sempurna menutup segala dosa. Dan itu yang menjadi dasar mengapa Yesus tidak menjawab semua olokan, baik dari imam-imam kepala maupun dari prajurit maupun dari penjahat yang tergantung, yang tidak bertobat. Karena kasih yang sejati menutup segala dosa dan mengampuni semua dosa. Itu yang ditunjukkan sampai nafas yang terakhir. Dengan itu dia katakan sudah selesai. Itu puncak juga dari kau-kau, kan? Kau-kau demi kerajaan Allah, demi kemuliaan Tuhan kita. Kita lihat juga Paulus dalam surat yang tadi kemukakan dua hal seperti ini. Pertama, apa saja yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita hubungkan dengan kata-kata Yesus dalam Injil Matius bab 5 ayat 16,
hendaklah terang bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Itu perbuatan baik apa saja yang kita buat. Dan Paulus menunjukkan contoh perbuatan baik itu dalam konteks makanan. Persoalannya di antara umat di Korintus itu ada yang Kristen Yahudi, ada yang Kristen bukan Yahudi. Kristen bukan Yahudi tidak mengenal makanan najis tidak najis. Makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewi atau makanan biasa. Untuk orang Yahudi, makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewi itu dianggap berhala. Dan Paulus memberi pegangan dalam situasi perbedaan pandangan, suara hati soal makan minum ini. Prinsip apa yang harus dipakai? Prinsip bukan kepentingan diri saya, bahwa saya ini untuk saya sama saja makan dari ini atau dari itu tidak ada masalah, semuanya makanan. Dan diberi prinsip segala sesuatu yang ada di bumi ini milik Tuhan, maka semuanya halal. Tetapi ketika itu menjadi masalah untuk orang lain, khususnya orang Yahudi tadi, yang Kristen, maka meskipun untuk saya ini bukan masalah, saya tidak makan. Itu prinsip cinta kasih. Di surat Roma dia pakai istilah yang kuat harus menyenangkan yang lemah. Yang kuat maksudnya orang yang imannya sudah sekian kuat dalam Kristus, sehingga dia makanan semuanya halal. Tapi yang lemah tadi yang belum bisa terima itu. Kita harus memperhatikan kepentingan mereka. Maksudnya boleh makan, tetapi dari soal makan minum yang najis tidak najis tadi, boleh tidak boleh tadi, halal tidak halal, dia tarik suatu prinsip umum. Apa saja yang kita buat harus motivasinya demi kemuliaan Allah, demi tegaknya kerajaan Allah. Itu pertama untuk kita. Yang kedua, hal yang penting untuk kita dalam panggilan kita, yaitu teladan. Paulus menutup suratnya tadi dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah muridku seperti aku murid Kristus, atau ikutilah aku seperti aku mengikuti Kristus. Yaitu dalam hal selalu mencari apa yang menyenangkan orang lain demi kepentingan orang lain. Ini sangat penting dalam hidup komunitas. Ini sangat penting dalam pastoral berhadapan dengan umat. Bukan kepentingan saya, tapi kepentingan mereka. Satu keluhan umat kan soal pelayanan. Banyak imam dengan mudah berpikir bisa untuk orang kaya, peringatan orang mati, atau peristiwa apa saja, bahkan konselebrasinya banyak. Tapi ketika ada orang yang sederhana, miskin, alasan macam-macam tidak datang. Kesenangan siapa yang diperhatikan di sana? Kepentingan siapa yang diperhatikan di sana? Bukan kepentingan umat itu, tapi kepentingan saya. Kita mengikuti jejak Paulus, berarti kita ikut teladannya ini.
dan seperti Kristus yang tidak mencari kepentingan diri, kepentingan orang lain. Dalam hal ini, satu konfrater kita, pasti dia tidak suka saya ceritakan, tapi itu hal baik, kan? Dia pakai angkat-angkat. Waktu saya buat visitasi waktu itu sebagai anggota dewan provinsi ke Boganaka, dia masih pastor Boganaka. Waktu saya bertemu dengan dewan paroki, dewan pastoral paroki, semua omong yang sama tentang dia. Mereka bilang apa? Pakai bupati boleh diganti, camat boleh diganti, kepala desa boleh diganti, pastor provinsi tidak boleh. Saya tidak jawab, saya senyum. Lalu saya tanya kenapa? Tidak ada pastor yang melayani seperti dia. Dan dia kemudian bercerita, Pater Anton, kalau umat datang ke pintunya, dia sebentar makan, dia lepas makanannya yang setengah di piring itu, dia tutup itu piring dan pergi layani dulu. Dan kalau orang panggil orang sakit atau apa, dia pasti lepas itu, dia pergi dengan otopika, muat dari orang itu ke sana melayani dulu. Sesudah selesai baru pulang, selesaikan makanan dia sendiri. Kesediaan melayani yang luar biasa. Dan ini sebetulnya dia mengikuti teladan Tuhan sendiri, kan? Tuhan Yesus, kita ingat peristiwa perbanyakan roti. Dia sudah capek sekali, kan? Karena mengajar orang banyak ikut terus. Lalu dia minta para murid bagi kita ke tempat yang sunyi supaya kita beristirahat sendirian. Tetapi umat tahu ke tempat mana mereka pergi. Mereka pergi lebih dulu. Dan apa yang dibuat Yesus ketika melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan dia mulai mengajar. Lalu bukan dia yang makan, meskipun dia lapar, tapi dia memberi makan kepada 5.000 orang. Para konfrater, mari kita pelayanan pastoral kita selalu berpatokan pada Tuhan Yesus sendiri dan para pendahulu kita yang tidak kenal lelah melayani umat, yang di tempat yang jauh, minyak suci, dia dulu pakai kuda, mereka pergi. Minyak suci tidak boleh kong kali kong. Jam 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 pagi, kita pergi sini. Karena kalau orang itu mati tanpa minyak suci, yang Tuhan minta pertanggungjawaban bukan dia dalam hal ini, kita. Tapi kita melayani bukan karena takut kita nanti diadili, karena kepentingan orang sakit berat itu. Prinsip yang Paulus beri, kepentingan orang lain itu yang menjadi patokan kita menjalankan ini atau tidak. Dan pada akhirnya penting